Oke, kita lanjut ke nomor 6 ya anak-anak ya. Nah, kita sudah mulai ke bentuk pecahan. Nah, perhatikan. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Dari pernyataan di atas, yang benar adalah titik-titik. Nah, untuk mencari mana yang lebih besar, kalian boleh menggunakan salah satu dari cara berikut. Yang pertama, kalian bisa menyamakan penyebutnya. Penyebutnya disamakan. Yang kedua, kalian bisa menggunakan perkalian silang. Oke, kita gunakan yang perkalian silang dulu ya. Nah, untuk perkalian silang, tinggal kita silangkan antara penyebut dengan pembilang. Berarti kita silangkan 3 dengan 1, berarti kita peroleh 3. 2 dengan 1, kita peroleh 2. Nah, antara 3 dan 2, mana yang lebih besar? Lebih besar 3. Tandanya sudah sama, berarti nomor 1 betul. Oke, sekarang yang nomor 2. Untuk yang nomor 2, kita silangkan 4 dengan 2, hasilnya adalah 8. Kemudian kita silangkan 3 dengan 3, hasilnya adalah 9. Maka tanda yang benar adalah seperti ini. 8 dengan 9 pasti lebih besar yang 9. Nah, apakah tandanya sama? Ternyata tidak. Maka nomor 2 ini salah. Oke, lanjut ke nomor 3. Nomor 3 itu persilangan antara 7 dengan 3. Hasilnya adalah 21. Kemudian 8 dengan 2 hasilnya adalah 16. Dari 21 dengan 16 jelas-jelas lebih besar 21. Maka tandanya seperti ini. Nah, kita cocokkan. Ternyata tandanya berbeda. Maka nomor 3 juga salah. Nah, jelas ya, berarti jawabannya adalah 1 dan 4. Cuman kita buktikan dulu apakah benar. 3 kalikan 1, 3. 4 kalikan silang dengan 2, 8. 8 dengan 3 lebih besar 8. Maka tandanya seperti ini, ternyata betul. Nah, untuk menyamakan penyebut, untuk cara menyamakan penyebut, kita samakan penyebutnya dengan cara mencari KPK-nya. Untuk yang nomor 1, jika disamakan penyebutnya 2 dengan 3, maka menjadi berapa anak-anak? Menjadi 6 ya. Nah, 6, di sini juga 6. 6 dibagi 2 hasilnya adalah 3. 3 kalikan 1, 3. 6 dibagi 3 hasilnya adalah 2. 2 kalikan 1, 2. 3 per 6 dengan 2 per 6 pasti lebih besar yang 3 per 6. Nah, betul, sama ya. Kemudian 3 dengan 4, kita samakan penyebutnya menjadi berapa? 12 ya. Nah, 12 dibagi 3 hasilnya adalah 4. 4 kali 2 hasilnya adalah 8. Cek, 12 dibagi 4 hasilnya adalah 3. 3 kalikan 3 di atas hasilnya 9. Nah, tandanya seperti ini. Sama. 7 dengan 8 kita samakan penyebutnya menjadi 56. Nah, 56 dibagi 8 hasilnya 7. 7 dikalikan 3 hasilnya 21. 56 dibagi 7 hasilnya adalah 8. 8 kalikan 2 hasilnya adalah 16. 21 dengan 16 kita peroleh lebih besar 21. Maka tandanya seperti ini. Oke, sama ya tandanya. Kemudian 4 dan 3 seperti di atas, ada 3 dan 4. Maka penyebutnya kita samakan menjadi 12. Nah, 12 dibagi 4 hasilnya 3. 3 kalikan 1, 3. 12 dibagi 3 hasilnya 4. 4 kali 2 hasilnya 8. Kita tahu 3 dengan 8 lebih besar 8. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya perhatikan pernyataan berikut. Lambang bilangan yang tepat untuk mengisi titik-titik di atas adalah titik-titik. Oke, yang pertama, kalian boleh mengubah pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. Atau, karena ini sama-sama 1, nah karena sama-sama 1, kita tinggal ngecek belakangnya ini, pecahan yang ada di belakang, yaitu 3 per 4 dengan 4 per 5, lebih besar yang mana? 3 per 4 dengan 4 per 5, lebih besar yang mana? Kita kalikan silang dulu. 5 kalikan 3 hasilnya adalah 15. 4 kali 4 hasilnya adalah 16. Oke, 15 dengan 16 lebih besar 16, maka tandanya seperti ini. Nah, begitu juga dengan yang pecahan, tandanya juga seperti ini. Maka jawaban yang tepat adalah A.
Oke, nomor berikutnya, urutan naik dari pecahan. Urutan naik itu nama lainnya adalah mengurutkan dari yang terkecil ke terbesar. Terkecil ke terbesar. Nah, itu nama lainnya. Nah, di sini kita diminta mengurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Lebih enak kita menggunakan desimal, boleh, pecahan biasa juga boleh. Kalian lebih nyaman menggunakan yang mana? Seperti itu. Nah, untuk kali ini saya akan menggunakan desimal. Nah, kita ubah 4/10. 4/10 kita ubah menjadi 0,4. Kemudian 0,35 tetap menjadi 0,35. Oke, dilanjutkan ya. 5/8 sama dengan 0,625. Caranya bagaimana, Bu? Kita gunakan pembagian bersusun. Gitu nggih. Kemudian 70% itu sama dengan 70/100 atau sama dengan 0,70. Nah, perhatikan di sini. Untuk mengurutkan bilangan desimal yang semua angka depannya sama yaitu 0, kita perhatikan angka yang pertama di belakang koma. Ini 4, 3, 6, sama 7. Nah, mengurutkannya itu adalah sesuai dengan angka pertama itu, atau kita samakan digitnya juga boleh. Nah, digit terbanyak adalah 3, 0,625. Maka kita tambahkan 0 untuk menyamakan digitnya. Yang 0,4 kita tambahin 0-nya 2. Nah, 0,35 kita tambahin 1. Yang 0,70 kita tambahin 1 juga. Nah, sekarang terlihat mana yang lebih kecil, mana yang lebih besar. Paling kecil yaitu nomor 1 itu adalah 0,350. Yang kedua 0,400000. Kemudian yang ketiga 0,625. Yang paling besar adalah 70% yaitu 0,700. Kita ubah ke bentuk yang mula-mula. Bentuk mula-mulanya 0,35. Kemudian yang kedua adalah 4/10. Yang ketiga 5/8. Yang keempat 70%. Maka kita peroleh jawaban yang benar adalah yang A. Nah, selanjutnya kita masuk ke soal cerita. Ada ibu asrama yang akan membagikan sosis yang panjang untuk diberikan kepada Agung, Betty, Chandra, dan Dandi. Nah, seperti yang ada di soal, Agung mendapat 3/8, Betty 1/4, Chandra 1/3, dan Dandi mendapatkan 1/24 bagian. Bagian sosis yang paling panjang. Oke, berarti kita mengurutkan dari yang terkecil sampai terbesar. Nah, yang kita ambil adalah yang paling panjang, yang paling besar gitu ya. Nah, kita urutkan dulu. Ada 8, 4, 3, dan 24. Kita cari KPK-nya. KPK-nya yaitu adalah 24. Oke, kita jadikan semuanya menjadi 24. Ini milik Agung, terus Betty, Chandra, Dandi. Per 24, semuanya jadikan per 24. Oke, nah 8 menjadi 24 dikalikan dengan 3, atau 24 dibagi 8 hasilnya 3, 3 kali 3 hasilnya adalah 9. Untuk yang Betty yang 1/4, 24 dibagi 4 hasilnya 6, 6 dikalikan 1 hasilnya adalah 6. Untuk Chandra mendapat 1/3 bagian. Nah, 24 dibagi 3 hasilnya 8, 8 dikalikan 1 hasilnya 8. Untuk Dandi mendapatkan 1/24. D, 1/24. Ini sudah 24. Oh, ini sudah 24, berarti tidak dirubah ya, tetap 1. Oke, kalau penyebutnya sudah sama, kita tinggal melihat pembilangnya. Pembilang mana yang paling besar? Nah, ternyata yang paling besar adalah 9/24. Jadi bagian sosis yang paling panjang adalah milik Agung. Oke. Nah, selanjutnya soal cerita lagi ya. Nah, ini tentang pecahan bentuk persen. Nah, kita tinggal memilih aja nanti apa yang ditanyakan di soalnya. Siska ingin membeli sebuah sepatu. Sebelum membeli, ia melihat-lihat terlebih dahulu di toko A, B, C, dan D. Nah,
Toko-toko itu memberikan diskon. Diskonnya berbeda-beda dengan rincian seperti ini. Toko A memberikan diskon 10%. Toko B, saya tulis saja, toko A itu 10%. Toko B itu 10,5%. Toko C 12%. Toko D itu 12,5%. Siska ingin membeli sepatu yang memberikan diskon yang besar. Jadi dia ingin membeli sepatu tapi yang diskonnya gede. Maka Siska harus memilih toko yang mana? Nah, untuk mengurutkan diskon, kalian pilih aja angka yang di depan persen, mana yang lebih besar. Nah, yang lebih besar adalah yang D, 12,5. Maka Siska harus memilih toko yang